Pemirsa, dalam pemeriksaan hari ini, Freddy Sambo sebagai tersangka mengaku kepada penyidik bahwa dirinya merasa emosi atas peristiwa yang dilakukan oleh Brigadir Yosua Huta Barat yang dilakukan terhadap istrinya di Magelang, dan itu bisa menjadi motif dari pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Freddy Sambo di rumah dinasnya. Sementara kuasa hukum dari keluarga Brigadir J menyebut perzinahan dan bisnis gelap Irjen Freddy Sambo diduga menjadi motif dari pembunuhan itu. Saya Ajatul Ratma, Anda menyaksikan MNC News Prime. Freddy Sambo sebagai otak di balik kasus pembunuhan berencana dengan korban ajudannya sendiri Brigadir Yosua Huta Barat. Namun motifnya hingga kini masih misteri. Namun ada satu hal yang menarik yang diungkapkan oleh pihak kepolisian malam hari ini, bahwa emosi yang begitu besar dirasakan oleh Freddy Sambo karena ada perlakuan melecehkan istri Freddy Sambo yang dilakukan oleh Brigadir Yosua Huta Barat. Kita akan membahasnya malam hari ini. Sudah bergabung melalui sambungan Zoom bersama kami ada Prof. Adrianus Meliala, beliau Guru Besar Kriminologi UI, dan juga Irjen Pol Purnawirawan Bekto Suprapto, mantan Wakabareskrim Polri. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Baik, terima kasih. Izin Pak Bekto, saya ingin ke Pak Adrianus terlebih dahulu karena nampaknya beliau ada kegiatan lain nih setelah kita berbincang malam hari ini. Pak Adrianus, ada keterangan dari polisi malam hari ini yang menjadi motif adalah pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir Yosua Huta Barat di Magelang, dan itu yang membuat perencanaan pembunuhan. Tapi yang menjadi menarik kemudian, apakah memang dalam tanda petik ya, sekotor itukah pembunuhan dilakukan di rumah dinas? Bagaimana analisa Anda? Ya, saya di sini fokus ke soal trigger ya, atau pencetus yang membuat saudara Freddy Sambo ini kemudian marah, meledak ya, marah luar biasa sehingga kemudian lalu berakhir dengan satu perbuatan yang bersifat letal, yakni menyiksa dan membunuh, begitulah ya. Maka sesuatu yang bersifat trigger itu tentu sesuatu yang bersifat shocking ya, mengejutkan, tak terduga gitu ya, sehingga kemudian lalu bisa menghasilkan satu kemarahan yang luar biasa. Jadi saya sih lebih menduga bahwa apa yang dia lihat atau apa yang menjadi sumber dari kemarahan itu adalah sesuatu yang bersifat tak terduga, dan bukan sesuatu yang sudah dia lihat, kalau mengikuti cara berpikir ini yang sudah terjadi di Magelang. Jadi dia lihat di Magelang lalu marahnya sekarang, itu bagi saya kok tidak make sense ya. Iya. Yang lebih saya lihat adalah bahwa ada tindakan yang dilakukan oleh Brigadir J kepada istrinya misalnya, sehingga itu lalu membuat yang bersangkutan merasa marah luar biasa. Dan itulah triggernya untuk kemudian lalu berakhir dengan tindakan fatal. Artinya sebetulnya ada kejadian lain yang terjadi di rumah dinas itu, tidak berdasar pada kemarahan yang terjadi di Magelang begitu. Karena kalau kita lihat dari rekaman CCTV yang beredar begitu kan, nampak sepulang dari Magelang kan nampak biasa-biasa saja begitu. Itu dia. Jadi kelihatannya tidak ada hubungan antara apa yang terjadi di Magelang dan yang terjadi di Duren 3 tersebut. Atau bisa kita lihat begini, bahwa ada semacam kedongkolan ya, dan itu seringkali terjadi di antara kita dongkol pada beberapa saat yang lalu, kemudian kita tumpahkan lagi pada saat sekarang. Nah, bisa tuh. Cuma sekali lagi, umumnya kita perlu trigger ya, kita perlu ada pencetus yang membuat lalu kedongkolan kita kemudian memuncak dan berakhir dengan sesuatu yang tak terduga. Bukan sesuatu yang kemudian lalu biasa-biasa, tapi pasti ada trigger. Nah, triggernya ini apa? Ini yang kemudian menarik bagi saya untuk kemudian dibuka oleh kepolisian. Demikian. Baik, tapi secara psikologi seorang jenderal bintang 2 begitu kan melakukan tindakan yang begitu kejam terhadap orang yang selama ini dikenalnya. Apakah ini memang juga terkait dengan ego atau super ego antara seorang perwira tinggi dengan brigadir begitu? Saya kira kita semua pada dasarnya adalah manusia biasa ya, yang punya
punya blood and flesh katanya, ya punya darah dan punya nyawa yang lalu kemudian bisa membuat yang bersangkutan itu kemudian kehilangan kendali, mencuat emosinya dan marah luar biasa. Ya tentu memang logikanya pasti ada satu daya tahan ya, daya tangkal bagi orang-orang yang berpendidikan tinggi dan berpangkat tinggi, tapi pada dasarnya semua orang bisa marah. Nah tentu dalam hal ini kita berpikir mengenai apa sih yang kemudian lalu menyebabkan kemarahan yang luar biasa pada diri yang bersangkutan sehingga kemudian berakhir dengan satu tindakan fatal. Nah, kalau kemudian bicara mengenai tadi pelecehan seksual misalnya, Ya. maka mungkin nanti publik juga bicara lagi begini, pelecehan seksual kayak apa sih yang membuat lalu kemudian yang bersangkutan itu kemudian marah luar biasa? Demikian. Iya, dan kenapa marahnya tidak di Magelang begitu pada saat informasi itu didapat begitu ya? Artinya bahwa sekali lagi Anda tidak melihat ada hubungan antara yang terjadi di Magelang dan apa yang terjadi di Jakarta ya? Mungkin saja, sekali lagi mungkin saja ya, sesuatu yang tadi ya sudah mengendap sebagai satu bentuk kedongkolan, kemudian kalau dalam bahasa sehari tinggal nunggu meledaknya saja. Dan gitu itu ya. terjadi begitu ya di Ya, Jakarta. mungkin begitu. Ya. Baik, saya ingin ke Pak Bekto. Pak Bekto, sepengalaman Anda sebagai seorang penyidik begitu kan, dengan pengakuan seorang tersangka yang nampaknya konsisten dengan apa yang memang dirilis sebelumnya, sekalipun sudah dinyatakan oleh penyidik bahwa apa yang disampaikan itu semuanya adalah skenario. Apa yang bisa Anda baca? Tersangka itu boleh berbicara apa saja. Penyidik yang penting, ya ini kacamata polisi, ini kacamata penyidik, Ya. itu adalah mengumpulkan fakta sebanyak mungkin. Mengumpulkan fakta sebanyak mungkin, fakta-fakta itu dikumpulkan, dicari hubungannya satu dengan yang lain, nanti dianalisis, nanti baru ketemu yang namanya motif. Lah kalau katakanlah Jenderal FS menyampaikan ini, itu belum tentu itu motif. Ya. Tetapi dilihat hubungannya satu dengan yang lain. Katakanlah di ada peristiwa di Magelang, kan tentunya ada komunikasi baik langsung istri FS kepada FS atau oleh siapapun. Ini tugasnya penyidik untuk mencari. Ya, jadi penyidik adalah mencari hal-hal yang tidak diketahui oleh orang lain, yang ingin diketahui oleh penyidik untuk membuktikan motifnya apa sehingga dia berbuat seperti itu. Nggak terlalu penting pengakuan itu, ya, dan itu belum tentu benar apa yang disampaikan Jenderal FS itu belum tentu benar. Ya, tadi Prof. Adrianus Meliala menyampaikan kemungkinannya ini. Ya, itu semua asumsi berdasarkan teori dan sebagainya. Bagi penyidik yang penting adalah fakta. Ya, di fakta itu bisa dihubungkan. Baik. Khususnya fakta Artinya pengakuan dari tersangka FS hari ini dalam pemeriksaan perdananya itu bisa saja bohong. bisa bohong, bisa ngarang-ngarang, bisa apapun. Penyidik berkewajiban untuk mengungkap itu. Ya, mengungkap itu karena ini rangkaiannya panjang. Kegiatan kejadian ini rangkaiannya panjang, nanti dibuktikan oleh penyidik dan nanti diharapkan penyidik segera mengumumkan kepada masyarakat ditemukannya itu apa, nanti simpulannya itu disampaikan karena masyarakat semuanya itu gerah, semuanya kepingin tahu apa ini. Tapi dengan ditetapkannya sebagai tersangka, apakah memang sama sekali motifnya tidak terlihat oleh penyidik atau memang belum kuat saja begitu? Motif itu bisa terlihat cepat, bisa juga terlihat lama. Ya. Penyidik dimanapun akan pusing kalau orang melakukan kejahatan tanpa motif. Ya. Ini harus dipahami. Yang penting adalah polisi menetapkan tersangka itu sudah punya 2 alat bukti dari 5 alat bukti yang ditentukan dalam KUHP. Ya, baik, saya ke Prof. Adrianus, ini terakhir. Tapi kalau kita mengutip dari pernyataan Pak Kapolri, Ibu Putri ini bisa menjadi tumpuan dari motif yang polisi sendiri memang tidak akan secara gamblang menyampaikannya. Apakah lagi-lagi ini memang terkait dengan hal-hal yang sensitif dan konsumsi orang dewasa? Ya, saya mau menyambung apa yang dikatakan oleh Pak Bekto. Jadi untuk kemudian mencocokkan antara apa yang dikatakan oleh tersangka FS, ya tentu bagus kita dengar kesaksian dari Ibu Putri sebagai istrinya. Ya, nah kalau kemudian cocok ya, maka ya tadi bisa disebutkan bahwa itulah motifnya gitu. Plus lalu dengan keterangan-keterangan yang mungkin dikumpulkan oleh
oleh kepolisian dari sumber-sumber yang lain. Iya. Nah itu kalau benar. Nah, kalau tidak, maka kemudian lalu bisa lain lagi ceritanya. Begitu. Baik, tapi dari beberapa fakta yang memang sudah terungkap dengan pengakuan yang sekarang disampaikan oleh polisi, besar dugaan bohong atau tidak ya pengakuan malam hari ini? Saya tidak ke situ ya, tapi saya lebih ya mungkin juga karena saya pengamat ya, lebih mencermati apa sih yang dia lihat yang kemudian membuat yang bersangkutan itu meledak ya. Meledak dan menjadi begitu ngamuk begitu ya. Tentu itu bukan hal yang biasa, wajar atau yang dilihat sehari-hari, tetapi tentu sesuatu yang amat membuat yang bersangkutan itu shock ya dari segi pelaku. Baik. Ya kalau kita bicara mengenai konteks rata-rata orang akan misalnya akan shock ketika misalnya melihat sesuatu yang tak terduga, darah misalnya gitu ya. Tapi untuk hal-hal yang bersifat biasa-biasa maka tentu tidak akan muncul perilaku yang juga bersifat ngamuk ya dari kita. Mungkin Baik. begitu. Terima kasih Prof. Adrianus atas waktunya. Pak Bekto, kita masih akan berlanjut di segmen berikutnya. Dan pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami, tetap di MNC News Prime.